Puji Tuhan, sudah kita lanjutkan kitab Mika, satu kitab nubuatan yang penuh dengan nubuatan-nubuatan yang terjadi di antara orang-orang Israel dan Yehuda. Tetapi Mika juga mempunyai satu nubuatan tentang janji keselamatan. Mika berbicara tentang Natal. Itu yang luar biasa, sebab di tengah-tengah kehancuran pasal 2, 3, maka di pasal yang keempat janji yang diberikan Allah kepada orang-orang Israel yang hancur, yang terpuruk, orang-orang Israel yang diombang-ambingkan oleh dosa-dosa berhala mereka, tidak akan dibiarkan tetap menjadi reruntuhan. Tetapi di pasal 4 ayat 1, Ibu Erna, kitab Mika pasal 4 ayat 1. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung-gunung Tuhan akan menjadi tetap mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit, karena bangsa akan menyusul ke sana. Akan terjadi pada hari yang terakhir. Mika sudah melihat apa yang kita akan alami hari-hari ini. Mika melihat bagaimana gunung rumah Tuhan sementara sekelilingnya hancur terpuruk, tetapi gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak dan akan menjulang tinggi di atas bukit, lebih tinggi dari segala bukit di sekelilingnya. Lalu bangsa-bangsa akan berduyun-duyun dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub. Ada orang yang mengajak, sebab dilihatnya gunung rumah Tuhan itu berdiri di atas gunung-gunung yang lain. Gunung rumah Tuhan adalah ketika orang-orang percaya yang berkenan kepada Allah itu beribadah. Sekeliling kita terpuruk, sekeliling kita tidak menjanjikan apa-apa karena sudah jadi reruntuhan. Pasal 3 ayat yang ke-12, sebab itu oleh karena kamu maka Sion dibajak seperti ladang dan Yerusalem menjadi timbunan puing dan gunung bait suci menjadi bukit yang berhutan. Oleh karena kamu, oleh karena Israel, maka apa yang tadinya menjadi kemegahan sekarang menjadi reruntuhan. Karena Yerusalem bukan menjadi tempat orang beribadah. Masih ingat kita bagaimana Yesus masuk dengan cambuk di tangan, lalu membongkar semua orang-orang yang berjual beli di mana? Di dalam bait suci. Meja-meja yang tadinya ditaruh roti, tempat orang menyembah Allah, roti sajian. Ada bangku-bangku orang yang sujud menyembah Tuhan, sekarang berubah jadi pasar. Bagaimana Allah tidak murka? Yohanes pasal yang kedua dan Matius pasal 21. Mereka berkata tentang kehancuran Yerusalem, yang kata ayat di dalam Mika pasal yang ketiga ayat terakhir, bahwa Sion dibajak seperti ladang. Dibajak, kata dibajak, kalau kita lihat bagaimana petani membajak, dia ambil alat membajaknya dan dia punya garpu penggaruk yang membalikkan tanah. Itu kata dibajak. Dan kita perhatikan bagaimana tanah-tanah Yerusalem, bagaimana bait Allah dibongkar balik. Nah, kenyataan
Kenyataannya pada kitab Injil Yohanes pasal 2, tangan Tuhan pada waktu yang kedua kali Yesus masuk ke bait Allah, tangannya membongkar. Mari kita lihat ayatnya dalam Yohanes pasal yang kedua. Yohanes pasal yang kedua, ketika Yesus menyucikan bait sucinya. Ayat 14, dalam bait suci didapati pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati. Penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka dari bait suci dengan semua kambing, domba, lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkan ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Pada waktu awal Yesus masuk bait Allah, di awal pelayanannya, 3,5 tahun ia pergi melayani. Maka pasal 21 Injil Matius, Injil Matius pasal 21, bagaimana kedua kali Yesus masuk ke dalam bait Allah pada akhir pelayanannya. Pasal 21 berbicara tentang Yesus masuk ke Yerusalem pada akhir pelayanannya. Ayat yang ke-12, lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Berkatalah kepada mereka, rumahku akan disebut rumah doa. Akhir pelayanan. Jadi awal pelayanan Yesus masuk ke Yerusalem, dia buat cambuk. Awal pelayanan Yesus masuk ke dalam bait Allah Yerusalem, dia masih pakai cambuk dan dia usir semua baik binatang-binatang, dia buka semua kandang-kandang. Dan orang-orang yang pergunakan meja sebagai penukaran uang, kasir, begitulah istilah kita, kasir tempat orang belanja, bayarnya di kasir. Beli domba ini, beli kambing ini, beli lembu ini, beli burung ini, ya bayarnya di kasir. Mereka duduk di bangku-bangku tempat orang berdoa. Tapi ketika kedua kali di akhir pelayanannya Yesus masuk lagi ke bait suci, harapannya bait suci itu sudah bersih. Tapi ketika dilihatnya bagaimana bait suci itu tidak berubah, malah tambah menjadi-jadi, semakin jadi seperti pasar. Maka tidak pakai cambuk, tapi tangannya sendiri yang membongkar pasar orang berjual beli di dalam bait Allah. Begitu marahnya Yesus karena apa yang dibuat Israel. Dikatakan di dalam Mika pasal 3 tadi, karena kamu maka Sion akan dibajak seperti ladang, dan Yerusalem menjadi timbunan puing, dan gunung bait suci menjadi bukit yang berhutan. Pagar-pagar bait suci dicabut dan orang menginjak-injak bait suci. Begitu marahnya Allah. Tapi seperti kata di dalam kitab Injil, kitab Mazmur 78, Allah tidak bisa lama-lama marah kepada Israel. Allah tidak bisa lama dengan kemarahannya menghadapi Israel. Mazmur 78. Pasal 78 ayat yang ke-38.
tetapi ia bersifat penyayang. Ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali ia menahan murkanya dan tidak membangkitkan segenap amarahnya. Ia ingat bahwa mereka itu daging, angin yang berlalu, yang tidak akan kembali. Betapa murka, betapa marah hati Allah, tetapi tetap, ayat 65, Tuhan terjaga seperti orang yang tidur, seperti pahlawan yang sadar siuman. Ia sadar manusia itu cuma daging, ayat 39. Allah menyadari manusia itu cuma daging, angin yang berlalu, dan ia tidak akan kembali. Jadi ketika Allah murka, Allah masih sadar yang aku murkai ini daging manusia yang harus diakui oleh Allah, yang sering kali menyakitkan hatiku. Ayat yang ke-65, terjagalah Tuhan. Seperti ayo bangun. Nah, kalau saudara lagi kaget gitu ya, saking kagetnya, aduh mau copot jantungku gitu. Kalau saudara sendiri yang ngomong sama diri, apa? Bangun. Ya kira-kiranya Tuhan begitu. Manusia itu cuma daging, sabar, bangun. Kira-kira begitu. Ayat yang ke-69, ia membangun tempat kudusnya setinggi langit, laksana bumi yang didasarkannya untuk selamanya. Belas kasihan Allah tetap tidak bisa membuang lama bangsa pilihannya. Tetap Allah tidak bisa buang lama-lama. Itulah yang harus kita syukuri, yang kita katakan sebagai kemurahan Tuhan. Kalau saja kita tak punya kemurahan Tuhan, aduh sudah habis kita. Jujur kita bisa berkata, lihat diri sendiri, jangan lihat orang lain, tapi lihat diri sendiri. Bagaimana kita berulang kali di tahun 2013 menyakiti Tuhan. Benar? Betul? Berulang kali kita dengan sengaja, kata ayat kemarin yang kita baca, dengan sengaja. Kalau nggak sengaja itu ya namanya nggak sengaja. Tapi ketika dengan sengaja kita melakukan kesalahan, kita menyakiti hati Allah, bagaimana Allah tidak jadi begitu murka? Tapi seberat itu pelanggaran kita, masih ada sabar Allah. Masih ada. Hari ini kita masih hidup. Itu bukan karena kita hebat, kuat menjaga kesehatan kan, tapi karena kemurahan Tuhan. Benar saudara. Kalau akhir tahun 2013 beberapa kali kita sudah nganterin orang ke, kok bukan kita gitu, berarti masih ada kemurahan Tuhan. Masih ada kemurahan Tuhan. Masih ada yang membuat kita boleh hidup, kita boleh kerja ini, kita boleh usaha ini, kita bisa melayani ini dan itu dan sebagainya. Kemurahan Tuhan. Amen. Lihat kita masih hidup, bukan oh hebat, Tuhan masih. Lihat saya orang baik jadi gak mati-mati, justru orang jahat yang gak mati-mati. Dikasih kesempatan untuk bertobat, masih dikasih kesempatan, gak mati-mati kita. Kalau aku masih bisa hidup, itu kemurahan Tuhan. Kalau kita masih bisa bekerja, kita masih bisa cari makan buat keluarga, kita masih bisa melakukan sesuatu bagi pekerjaan Tuhan, itulah kemurahan Tuhan. Nah, kemurahan Tuhan tak bisa diukur, saudara. Kemurahan Tuhan tidak bisa dibayar dengan apapun yang kita.
Tuhan saya mau bayar. Oh, tidak ada, duit kita nggak laku bagi Tuhan. Sehebat apapun, seluar biasa orang geleng kepala, mendecak kagum melihat kita berhasil. Waduh, hebat kamu ya. Bagi Tuhan kita nggak ada apa-apanya. Segaris kuku hitam kita pun nggak ada apa-apanya. Tuhan lihat kita. Dia tahu persis kita itu siapa. Dia tahu, dia kenal. Tapi kalau masih ada kemurahan Tuhan, maka di pasal yang keempat kita akan naik. Dia bangunkan kembali apa yang roboh, apa yang rusak, bait Allah yang hancur tadi. Di pasal yang keempat Tuhan mendirikan kembali bait suci Allah, menegakkan kembali. Hingga bangsa-bangsa di akhir zaman akan memandang bait Allah. Ditemukan ada orang-orang yang menghargai kemurahan Allah dengan beribadah dengan benar kepada Tuhan. Ketika kita memperbaiki segala perkara, menghargai, masih dikasih kesempatan, Tuhan melihat kita menghargai. Saudara mulai melihat hari, waktu, jam hidup yang Tuhan berikan masih berlaku. Lalu kita mulai berkata, Tuhan, kalau bukan karena kemurahan, aku sudah lama binasa. Begitu kata Daud. Lalu kita mulai memacu kembali ibadah kita, mulai mempergandakan doa kita, mulai melayani dengan sungguh-sungguh. Kelompok orang yang sadar seperti ini akan dimasukkan ke dalam gunung rumah Tuhan. Dan orang-orang yang beribadah di dalamnya akan meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Yang ketiga, ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa, menjadi wasit bagi suku bangsa. Mereka akan menempa pedang menjadi mata bacak. Tidak perang-perangan, tidak ini lawan ini berantem sama ini ribut sama ini, enggak. Pedang-pedang mereka, alat perang mereka ditempa, dirobah jadi apa? Jadi mata bacak. Pedang-pedang yang dipakai untuk saling membunuh itu ditempa, didaur ulang, ditempa dan dijadikan seperti alat menabur mata bacak. Orang tidak sibuk dengan ramai, ribut, berantem, tidak. Tetapi orang mulai mempeributkan, orang mulai sibuk dengan menabur mata bacak. Dan tombak-tombak menjadi pisau pemangkas sekaligus. Tombak-tombak yang dipakai untuk senjata perang dilebur menjadi pisau penuai. Bicara tentang taburan dan tuaian. Bangsa tidak lagi angkat pedang terhadap bangsa, tidak. Mereka tidak lagi belajar perang. Stop. Natal bukan ajang perang. Natal bukan tempat orang berantem. Tetapi Natal bicara tentang damai sejahtera. Yang ada di hati saudara dan saya, penuhkan hati kita dengan damai sejahtera. Penuhkan. Oh, gara-gara gini, berantem, dadedor. Habis perang bukan damai sejahtera, tapi begitu banyak permusuhan yang terjadi. Stop, saudara. Jangan jadikan diri kita senjatanya iblis, tapi jadikan tempat daur ulang buat apa yang bisa kita lakukan untuk alat taburan dan tuaian. Kau menabur benih kasih, tabur.
untuk menuai. Mereka tidak akan belajar perang lagi. Stop dengan kata peperangan. Tidak lagi bicara soal perang. Tetapi mereka ayat 4, masing-masing duduk di bawah pohon anggur, di bawah pohon ara dengan tidak mengejutkan. Sebab mulut Tuhan semesta alam mengatakannya. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allah, tapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita. Ayo kita yang belajar untuk berjalan di belakangnya Tuhan. Belajar berjalan di dalam damai sejahtera. Namanya disebut Raja Damai, Yehova Shalom. Disebut Raja Damai, dan orang yang berjalan di belakangnya adalah orang-orang yang membawa perdamaian. Orang-orang yang membawa perdamaian. Dan itu yang menjadikan orang-orang yang ada di gedung rumah Tuhan menjadi mercusuar, menjadi penerang, dijadikan Allah sebagai alat penerang, dijadikan alat-alat Allah. Ketika orang hilang kemudi, hilang kompas, kalau dia lihat ada menara mercusuar, oh, di atas mercusuar ada lampu, ada cahaya yang menunjukkan, awas, di sini ada batu karang, jangan kamu tabrak ini batu karang. Mercusuar dipakai untuk mengarahkan ketika kompas tidak berjalan, ketika orang tersesat. Mercusuar adalah orang-orang yang kata kitab Daniel, engkau dijadikan seperti bintang-bintang yang menunjukkan arah yang tepat hingga orang tidak tersesat. Kita dijadikan di Natal ini, kita dijadikan seperti bintang-bintang. Natal bicara tentang bintang yang menuntun perjalanan orang-orang Majus. Mereka tidak bisa tanya raja. Herodes bilang, oh ada raja, saya rajanya. Tidak Tuhan. Silakan Tuhan baca di kitab Mika pasal 5 ayat 1 yang tadi kita baca. Tuhan baca di kitab Mika. Orang-orang Majus ini dia punya buku pintar. Bukan Alkitab, tapi buku pintar. Dalam buku pintar ada Mika pasal 5 ayat 1. Di Efrata, di Bethlehem. Di sana lahir orang yang akan memerintah Yerusalem. Begitu diceritakan di pasal 5. Ada raja yang lahir. Kata Herodes, saya raja. Kamu bilang ada raja, nggak ada raja di sini. Tapi istirahat aja dulu. Majus ini raja-raja. Istirahat dulu. Ketika ini Majus disuruh istirahat, raja panggil orang-orang pintar di istana. Buka sejarah, buka kitab, cari betul nggak kata yang dikatakan si Majus ini. Katanya ada raja. Ketika mereka buka buku, para alim ulama yang ada di negeri, benar Tuhan, ada raja yang dilahirkan. Siapa yang bisa menunjukkan di mana dia lahir? Bethlehem. Jangan ceritakan kepada Majus bahwa ada raja yang lahir. Besok ketika Majus bangun, Tuhan, sudah ditemukankah di negeri mana, di desa apa, di kampung apa lahir seorang raja? Wah, kami tidak temukan. Salah kali kamu. Kami baca ayatnya. Ya, tapi bukan di Yerusalem. Salah kamu.
Begini saja, kalian pergi cari tahu. Nanti kalau sudah tahu, balik lagi kemari supaya aku pun pergi ke sana. Baik Tuhan, dilepas majus ini, gak ada yang memberitahu, tapi ada bintang yang bercahaya. Amin. Ketika tidak ada yang menunjukkan jalan keluar, Natal membuat jalan keluar bagi kita. Amin. Ketika tidak ada yang dapat menolong kita, angkat kepala. Baktian di rumah duka atau di keluarga Sitopul, keluar dari kemahmu, angkat ke atas, lihat ke langit, ada bintang yang bercahaya. Ketika kita nggak tahu jalan apa yang harus kita tempuh, sudah gelap, pemandangan kita sudah tidak tahu, penuh dengan bermacam-macam masalah. Yang ini begini, yang belum selesai, ini datang lagi masalah, ini datang lagi masalah. Aduh, seringkali kita udah berteriak menolak semua. Apakah tidak ada jalan keluar bagimu? Tidak ada kalau di dalam kemah kamu gak lihat apa-apa. Ayo keluar. Abraham keluar dari kemah. Abraham diajak angkat kepalanya. Lihat ada pertolongan dari Tuhan. Itulah Natal, jalan keluar bagi kita. Bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kembali kita lihat firman Allah yang membuka jalan bagi kita. Berat apapun, sulit apapun, tak ada pertolongan, setitik pertolongan pun tidak ada, gak usah khawatir. Angkat kepala. Yesus adalah harapan bagi kita. Mari kita berdoa.